warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah Fadilatul Syekh Kiai Haji Ismail Ramli LC, yang saya muliakan para asatidzah dan para pegawai, karyawan dan karyawati, dan yang kami amat banggakan anak-anak kami, santri dan santriwati. Ada santriwati? Oh, ya mungkin mereka menyimak. Yang Masya Allah kalau tengok wajah-wajahnya wajah senang dan gembira. Ya, di awal tahun baru ini dengan semangat baru atau semangat yang terbarukan setelah liburan lebih kurang sebulan. Masya Allah tabarakallah. Akhirnya baterainya masih baru lagi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan. Tidak terasa nanti tiba-tiba sudah liburan lagi. Tidak terasa sudah liburan lagi. Saya tak terasa dah mau mati lagi. Sahih? Nah, baru kemarin seperti ananda semua, kecil-kecil, kurus kering pula. Kecil dan kurus. Sekarang besar sekali. Ada yang mau tambah besar seperti ini kan? Enggak kan? Berat ini. Dan kita enggak tahu kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih muda tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dan merahmati, menempatkan di tempat yang baik dan tinggi di sisi ilahi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, para hadirin dan hadirat, bal wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Talha bin Ubaidillah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita tetap wajib bersyukur karena nikmat Allah mau tidak mau kita terima terus. Sadar tidak sadar, ya diniatkan tak diniatkan, kita bergelimang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka adatnya yang berjasa baik mesti disebut dengan sebutan yang baik. Dan sebutan yang terbaik untuk Allah adalah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih pada Allah. Allah juga menuntut kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang baik. Orang tua kita, ayah ibu, saudara mara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan khususnya guru-guru yang membimbing kita. Kita berterima kasih pula pada Buya Ismail dan seluruh majelis guru dan para karyawan-karyawati yang telah berkarya di tempat ini. Semoga keikhlasan senantiasa menemani sehingga selapang terasa dunia ini. Kalau tidak ikhlas sampai tapi kalau ikhlas insyaallah terasa lapang. Oleh sebab itu terima kasih kita ucapkan sebesar-besarnya kepada keluarga besar, pendiri, pemimpin, pembina dan pembangun serta pewakaf madrasah atau ma'had al-madaniyah. Semoga apa yang telah diberikan Allah ganti dengan yang lebih baik di dunia apalagi di akhirat. Mudah-mudahan masjid yang dibangun ini menjadi istana megah di surga. Mana tahu nanti kita sering ke sini, besok di surga numpang-numpang juga kita ziarah kan? Ya enggak? Numpang ziarah ke istana yang bangun masjid ini. Pasti besar insyaallah taala. Sah? Oleh sebab itu kita harus masuk surga juga. Enggak ada pas masuknya. Semoga semuanya masuk surga. Amin. Itulah maka kita belajar. Sebab belajar ini memudahkan jalan ke surga. Siapa yang tunjukkan? Manusia yang bila namanya disebut wajib kita doakan. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita senantiasa penuh dengan salawat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidul Anam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, anda semuanya yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang adabnya syekh di dalam majlis. Ternyata memang adab itu lebih banyak ditanamkan daripada diajarkan. Adab itu lebih banyak ditanamkan, dilihat, dicontoh, diteladani daripada sekedar diceramahkan, diretorikakan, dirumuskan, dimodulkan, dikurikulumkan. Oleh sebab itu para salaf dulu melepas anak mereka untuk belajar, ta'allam min adabi syekhika qabla ilmihi. Belajarlah dulu dari adabnya sebelum ilmunya. Maka para ulama khusus di kalangan as-salaf, mereka itu ilmunya terlihat, nampak dalam adab dan pembawaannya. Oleh sebab itu kita harus selalu kembali kepada as-salafu as-salih, karena mereka generasi yang direkomendasikan oleh Rabbul Alamin. Ma'asyil kiram, di antara adabnya pula, yaitu yang ke-9 kemarin, fi darsihi adab syekh fi nafsihi, yaitu mulazamatul alim al-insafa fil bahthi wa sama'is su'al. Yaitu seorang ulama itu mesti insaf. Apa makna insaf? Yaitu berlaku adil. Ansafar rajulu matalan sahibahu, maknanya adalah dia telah bersikap adil kepadanya. Kalau orang bertanya, maka sikap adil kita adalah fokus kepadanya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, kuntu idza laqitu akhi, yani akhi al-Islam, akhi al-Muslim, la asrifu la ansarifu anhu hatta yushbi'a min ru'yati. Saya tidak akan berpaling daripadanya sampai dia puas melihat saya.
Jadi kalau orang sedang bertanya ke kita atau berbicara dengan kita, salah satu sifat insaf adalah jangan berpaling daripadanya kepada yang lain sebelum selesai mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, di sini penting. Akan terlihat dan akan kalian rasakan guru kita ketika kita bertanya kepadanya, duduk kita di sini, dia mandangnya ke sana. Oh ya, saya dengar, tapi dia matanya ke sana. Merasa diperhatikan atau merasa tidak diperhatikan? Merasa tidak diperhatikan, diacuhkan. Maka sang guru mesti paham masalah ini, mesti sensitif dalam masalah ini. Dan bila dia dalam keadaan sibuk misalnya, atau ada urusan dengan selainnya, dia bilang, tunggu sebentar ya, saya ada urusan dulu. Atau sebentar, di sana ada masalah. Jelas? Kadang-kadang sebagian murid sangat perasa, sangat mudah berkecil hati. Sejak buat macam itu, nongon guru lah, apa-apanya, tidak apa-apa guru. Gitu kadang-kadang. Padahal hanya sekali. Kadang-kadang tanpa disengaja. Jadi kalau kalian pernah merasa apa yang kau rasakan, sering juga kurasakan. Sering juga saya rasakan dalam talabul ilmi. Nah, bagi kita murid nanti ada adab kita lagi. Kalau kita mendapatkan guru seperti itu, bukan berpaling pula seperti dia. Kalau enggak, sama aja kita. Awak tersinggung, dia berpaling, tentu dia lebih tersinggung pula lagi. Ya, murid tersinggung gara-gara guru tidak perhatian, tentu guru lebih tersinggung daripada kita tidak berikan perhatian. Oleh sebab itu jangan buat hal yang sama. Ada situlah letaknya kita belajar. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita takuti. Jelas? Baik. Fil bahthi wa sama'is su'al. Baik ketika sama-sama membahas suatu masalah, yaitu mau mendengarkan dulu apa yang ditanyakan atau yang dipermasalahkan atau yang didebatkan, dia dengar. Dan di antara insaf adalah memahami dulu perkataan orang, jangan memikirkan bagaimana menyerang. Ada orang berdebat, tidak didengarnya apa yang orang katakan, tapi dia memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan. Ini tidak insaf. Tidak insaf. Qala rahimahullah at-tasi' yang ke-9 di antara adab al-alim fi nafsihi ay yulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi, yaitu konsisten, istiqamah, senantiasa insaf, berlaku adil dalam membahas dan dalam menyampaikan retorika atau dalam menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu. Jadi tidak berlebihan, tidak boleh berlebihan. Wa yasma' as-su'ala min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran, dan dia siap mendengar pertanyaan dari orang yang menyampaikan pertanyaan itu. Karena kadang-kadang pertanyaan kita, pertanyaan atau pernyataan seorang guru melahirkan pertanyaan dari murid yang mungkin punya latar belakang berbeda. Misalnya, ini pengalaman ya, guru tauhid kami, dia sangat pantang sekali memakai kaedah-kaedah ilmu kalam. Karena mungkin beliau tak terbiasa. Lalu saya tanyakan, ya Syekh, lau qulta hadzal kalam yalzam minhu kadza. Kalau kau katakan ini konsekuensinya adalah begini. Kan itu yang kita pelajari dulu di pondok. Syekh nampaknya tidak siap untuk mendengarkan itu. Lalu membuat saya tidak mau lagi bertanya selama dia ngajar satu semester itu. Mabuk, merajuk. Iya kan, dia tidak dengarkan dulu pertanyaan tapi sudah langsung marah. Ya kalau gitu tidak apa lagi bertanya. Jelas ya? Nah, jadi ternyata oleh sebab itu saya sejak itu, selama saya jadi guru, apapun pertanyaan, seberat apapun debat, saya siap untuk mendengar dulu. Kalau saya punya jawaban, saya tuntaskan. Kadang-kadang orang pula yang kehabisan nafas dibuatnya.
Iya, masih ada, keluarkan semua. Masih, selesaikan kita semua. Kalau saya tidak dapat, saya bilang saya tidak tahu, saya tidak pernah mendengar ini. Kalau anda tahu, silahkan sampaikan, saya akan terima. Ya, kalau tidak masuk akan saya teliti. Alhamdulillah tidak ada pula. Tapi setelah tamat, bocito. Di dalam ketika belajar, ketika di kelas mungkin takut dapat nilai C barangkali ya. Padahal saya sudah umumkan di awal kuliah, saya tak punya rumus mengurangi nilai. Ya kalau kalian kuliah nanti, saya masih hidup ya, kuliah di masa saya ngajar. Nah, jangan takut mendebat saya. Saya tidak pernah punya rumus mengurangi nilai, yang adalah rumus menambah nilai. Paham? Karena saya tidak suka dapat nilai di bawah 9. Ketika dikasih orang seperti itu tidak suka juga kan. Tetapi kalau mereka tidak mampu, apa boleh buat. Tapi kalau laimililu tabiang anna yang kata ma'asyil kiram. Dan ada satu rumus istimewa, siapa yang menikah di saat saya mengajar langsung dapat A. SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat ketentuan berlaku tentu aturan harus hidup. Hadir cukup, ujian ikut. Amicing aja sampai ujian tidak masalah, absensi kan ada. Tapi alhamdulillah semua yang saya janjikan, biasanya yang berani menikah ketika kuliah itu memang orang-orang hebat kita pada umumnya. Orang-orang hebat. Karena memang menikah itu hebat. Ada yang mau nikah sekarang kasih enggak ada. Dilarang sama Buya ya? Enggak dilarang. Peraturan aja yang melarang, kita enggak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia siap menerima pertanyaan apapun, jangan dipatahkan. Sebab kalau dipatahkan bisa saja nanti dia tidak mau lagi mendengarkan dari kita. Yang kedua, akan tumbuh padanya sikap yang sama, sehingga kita menjadi contoh yang tidak baik dalam mengajar. Apa dia tak mau pertanyaan kenapa tidak mau mendengar pertanyaan? Dan dulu gurunya ceritunya beracuilah dia kalau bertanya. Tidak boleh bertanya. Dah. Sekalipun sebagian karena memang ingin menanya bukan bertanya. Tahu beda bertanya dengan menanya? Nguji kadang. Menguji tidak apa-apa. Biar aja diuji. Karena kita kalau lulus ujian naik martabat kita. Sah? Kalau tidak lulus minta tunjukkan jawabannya apa. Sahih? Nah, jadi tidak perlu kita tidak pantang diuji, tidak ada masalah. Nah, ada uji wa in kana saghiran, sekalipun yang bertanya itu anak kecil. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam di antara murid-muridnya ada yang masih kanak-kanak, dan beliau setia untuk menyampaikan ilmu pada mereka. Jadi Nabi itu adalah sebaik-baik muallim. Muridnya dari kanak-kanak sampai datuk-datuk. Dan semuanya memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita kadang-kadang punya keahlian. Oh kalau anak-anak muda, itu ustaz itu tuh. Kalau kanak-kanak, itu ustaz itu. Kalau ibu-ibu, ustaz itu. Sah? Jarang kita yang punya kemampuan pada semua audiens. Tapi Rasulullah SAW mampu memberikan pengajaran yang tepat, pendidikan yang tepat pada orang dan tempat serta masa yang tepat pula. Siapa dulu dong gurunya? Siapa gurunya Nabi? Siapa gurunya Nabi? Jibril. Siapa yang ngajar Jibril? Allah Rabbul Alamin. Patutlah ya. Kalau sempat saya dapat wahyu, mungkin tak jauh beda juga kan? Cuman kita tak dapat wahyu. Oleh sebab itu kita harus mencontoh beliau sedapat mungkin. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wala yataraffa an sama'i fa yuhramul faidah. Jangan gara-gara menyampaikan anak kecil kita tak mau mendengar. Karena berapa banyak ilmu itu kadang-kadang tak didapat di guru yang tinggi, tapi dapat pada murid yang masih rendah. Guru kami Profesor Anis Tahir Al-Indonesi hafizahullah selalu atau sering mengulang-ulang pepatah atau
tamsil orang Arab yang mengatakan rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan sesuatu berharga di sungai yang kecil yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Sahih? Kopi tidak batulang. Ya, adanya di mana? Di sungai. Tak ada di laut. Sahih? Balui. Adanya di mana? Di rawa atau sawah ya? Di sawah. Ada di laut? Kabarnya ada, tapi nyetrum nih. Nah, kalau bulut laut itu nyetrum. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita dapat pelajaran dari yang kecil. Orang besar tidak tahu, yang kecil tahu. Dalam hal ini, di zaman Nabi masih hidup, Nabi SAW pernah membuat teka-teki ilmu. Perumpamaan seorang mukmin. Ada suatu pohon, dia ada perumpamaan orang mukmin. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan di situ ada Abdullah bin Umar yang masih kanak-kanak waktu itu. Para sahabat menjawab, tapi jawabannya rata-rata tidak benar. Ada yang bilang pohon ini, semuanya pergi ke hutan, padahal barangnya ada di kampung. Lalu akhirnya Abdullah bin Umar terbayang dalam hatinya itu adalah nakhlah, yaitu pohon kurma. Semua bagian kurma itu bermanfaat. Uratnya, batangnya, daunnya, pelepahnya. Apalagi buahnya. Bijinya juga berguna. Kalau kalian bisa mengunyah biji kurma, itu bagus untuk antioksidan, anti kanker. Ya kalau tidak bisa makan kurma, bijinya aja makan. Kan enggak, biar anti kanker, enggak kantong kering. Kan enggak ada yang jual bijinya kan? Kumpul aja bijinya. Ternyata kalau di blender, digongseng, di blender, biji itu bermanfaat bagi kesehatan. Jadi, tapi kalau enggak sempat, kurma aja lah makan. Kurma saja. Mungkin itulah hikmahnya kenapa dulu para sahabat ketika kurang makanan, mereka sengaja melungam. Bukan melungam. Memasukkan biji kurma dalam mulutnya sambil, bukan dikunyah patah gigi mulutnya. Dilungam. Dihisap-hisap. Cuman lungam itu yang paling pas, karena hisap-hisap separuh di luar, separuh di dalam. Tapi kalau melungam, semuanya di dalam, kan ngam-ngam. Jadi kaum muslimin muslimat. Dan itu subhanallah bisa menghasilkan energi, atau direndam dalam air. Masya Allah. Nah, sekarang ada yang bilang silahkan digongseng, habis itu di blender atau ditumbuk, insya Allah dicampur dengan air nanti, air panas. Sedap, bermanfaat. Ustaz belum coba. Kalau ada yang sudah coba dan berhasil, kasih tahu saya. Tapi kalau tidak, jangan kasih tahu yang lain. Allah Ustaz. Saya hanya baca saja. Entah benar dan tidak, tolong diteliti. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kadang-kadang anak itu mau faedah. Lalu dia katakan, ayah saya sebenarnya tahu dari jawabannya seperti yang disampaikan Nabi, cuma saya segan. Ini juga termasuk adab, bahwa masih ada senior, yang junior tahan dulu. Ya, tahan dulu. Jadi dia kadang-kadang anak kecil tahu yang tidak diketahui oleh orang besar. Jelas? Na'am, wabillahi taufiq. Dan ini banyak kisah dalam sejarah hal yang seperti ini. Banyak kisah dalam sejarah orang lain enggak tahu tapi yang junior tahu, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika jadi anggota Dewan Penasihat Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, yang senior-senior bilang, anak kecil kok disuruh duduk sama dengan kita? Kan umurnya baru belasan. Yang lain sudah 50-an, 60-an umurnya. Sekarang anak-anak kecil kok sama dengan kita? Lalu Umar tidak menjawab dengan retorika. Umar menjawab dengan fakta. Suatu hari ketika mereka hadir di majelisnya, Umar menanyakan dalam tafsir qauluhu ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Siapa imam tadi?
Imam yang membuat saya terlambat jadinya. Besok ya siapa yang jadi imam, ini permintaannya, permintaan. Kalau nampak Ustaz belum wudu, panjang kali dikira rakaat pertama itu. Kalau di Bangkinang, kalau kami maklumlah kami datang dari jauh kan, terlambat. Nah dia baca surat Al-Qiyamah di rakaat pertama. Nanti izajah ini rakaat kedua aja. Ini tidak rakaat pertama izajah, rakaat kedua tabat tiada, rakaat ketiga tiada. Ini saya hanya dapat tahiyatul akhir. Ya rugi saya, rugi juga antum, terlama juga nunggu saya jadinya. Sah? Sahih? Jadi biarlah sama-sama untung kita. Siapa imam tadi? Ardiansyah. Nanti saya potong apanya? Potong hadiahnya. Mana beliau? Saya kasih hadiah sekarang. Ya, karena telah berhasil melambatkan saya. Mana orangnya? Ya, silakan Ustaz, sampaikan Ustaz. Kalau kurang minta tambah ya. Kalau lebih bagi-bagi aja. Masya Allah. Jazakallah khair. Ini untuk semua juga, siapapun jadi imam. Kalau ada yang terlambat, ya kasihlah sedikit hormat. Sedikit aja, panjangkan sedikit. Ya, jangan langsung izajah. Itu namanya berdendam sama saya. Ada datang Ustaz, awas. Walaupun udah sampai tapi tetap tidak dapat sholat. Ya, saya sudah wudhu dari rumah tadi Ustaz. Tapi maklumlah orang sudah tua. Di jalan injak-injak, akhirnya sampai di sini minta dibatalkan lagi wudhunya. Tengok di WC airnya titik-titik. Jadi juga kepada Buya saya minta juga air ini supaya dikencangkan, khususnya di WC. Kalau tempat wudhu tidak apa-apa dibatasi, tapi kalau di WC jangan dibatasi, wajib deras airnya. Nanti kalau tidak cukup dananya, buat proposal, kita ajukan pada Pak Haji. Ya, airnya juga, mohon maaf semuanya nampaknya ya, airnya sedikit sekali. Oleh sebab itu juga bikin lambat, harus saya tampung dulu. Jadi imam sudah berkejar-kejar, WC tidak mendukung, akhirnya supaya saya termenung. Sampai hati loh Ustaz nih kata pulang. Dan nampak wah datang lomba ada izajah ini. Sangko di rakaat kedua anabak pula kawasan tabat yada lah. Kalau ada orang sufi kena wangi ya jiru tabat yada ada oleh dibacornya saya Nabi ini. Baik, mohon maaf ya, terselip pula. Nah, karena ini sudah lama mau saya sampaikan. Pas pula sekarang munasabahnya. Ya, sudah sangat lama saya sudah menyampaikan karena selalu ya pendek-pendek sekali ayatnya, padahal antum lihat saya baru sampai. Saya sudah bersiap di rumah, dah mandi, dah wudu, dah ganti baju, semua dah ganti tadi. Sampai di sini kan makruh saat menahannya. Ya makruh menahan. Jadi jangan samakan saya dengan anak-anak ini. Anak ini masih tahan sehari. Kalau saya kadang 2 jam tidak tahan. Allah musta'an. Terima kasih. Jangan lupa hadiah saya. Nah, hadiah keterlambatan. Ya kan saya berdosa saya jadinya. Sah? Kan kurang sholat saya. Sah ya? Walaupun ada penghibur juga. Man ata salatal jama'ati fawajadna an-nasa qad sallau falahu ajrul jama'ah. Siapa yang datang ingin sholat berjamaah, ternyata orang sudah selesai sholat, dia tetap dapat pahalanya jamaah. Tapi tidak sama dengan orang yang benar-benar sholat berjamaah. Karena yang sama benar-benar sholat berjamaah dilipat gandakan. Yang dapat sholat berjamaah tanpa sholat berjamaah dengan niat tidak dilipat gandakan. Antum tidak mau saya untung ya? Mana tahu nanti suatu kalau di surga, sempat saya cepat dulu masuk surga, kan saya cari antum jadi penyebabnya. Kemarin ketika saya terlambat dia tunggu saya, sah? Daripada nanti sampai di akhirat antum lambat, saya lebih lambat lagi. Siapa yang kasih syafaat? Sah? Antum lambat, saya lebih lambat lagi. Hanya siapa yang harapkan jadi syafaat? Ya tolong dibantu saya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua masuk surga. Adik-adik ini tidak akan marah kan? Adik-adik tidak akan marah. Kalau marah nanti kita hibur mereka, insya Allah.
Baiklah ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah Allah. Wa idza ajaza as-sa'ilu an taqriri ma uradahu at-tahdhir al-ibara fihi lian aw khusurin, bila penanya tidak mampu mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan karena malu atau tidak dengan kesanggupan yang terbatas. Ada orang tidak pandai mengungkapkan apa yang dia inginkan. Ada kan? Ada. Maka tugas guru adalah wa waqa 'alal makna, tapi makna sudah bisa ditangkap. Abbara an muradihi. Dia ulang kembali soalan dengan redaksi yang lebih mudah dipahami supaya yang lain bisa memahaminya juga. Wa bayyana wajha iradihi, dan dia sebutkan kenapa pertanyaan itu disampaikan atau kritikan itu disampaikan. Waradda ala man radda alaihi, dan dia merad atau mengkritik orang yang mengkritiknya. Thumma yujibu bima indahu, kemudian menjawab dengan ilmu yang dia miliki. Aw yatlubu dzalika min ghairihi, kalau dia tidak mampu menjawab, dia minta orang lain menjawabnya. Seperti Imam Al-Muzani rahimahullah, ketika beliau diajak berdebat oleh al-mutakallimin dan dia bukan ahlinya. Bukan dia tidak berilmu, tapi ilmu ini dia tidak punya. Atau dibanding gurunya Imam Asy-Syafi'i, dia tidak apa-apa. Sampai dia katakan hampir murtad pula saya gara-gara mendengar mereka. Masya Allah, besarnya syubhat itu. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah katakan, ya Al-Muzani, ini kamu jangan dengar lagi. Itu ustadz yang bisa menghadapinya. Maka Imam Asy-Syafi'i yang bisa menjawabnya. Al-Muzani waktu itu belum. Kenapa? Karena beda dia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu orang itu. Dia kalau ilmu fikih dia imamnya. Di hadis di Al-Qur'an dia hafiznya. Bahasa Arab dia jagonya. Cuman masalahnya di ilmu kalam dia belum betul mendalami seperti gurunya Asy-Syafi'i. Maka kalau antum punya jawaban, jawab. Kalau enggak, dipersilahkan yang lain untuk menjawab. Dan itu biasa. Misalnya kita mengaji di sini. Mohon maaf, pertanyaan Ustaz atau pertanyaan Bapak atau adik dan sebagainya atau ibu dan kakak saya tidak bisa menjawab. Mungkin nanti Dr. Fulan atau Syekh Fulan, Buya Fulan yang akan menjawabnya. Itu tidak masalah, biasa. Dan itu bukan kekurangan. Justru itu adalah kelebihan. Ketika mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui, kita tidak ketahui. Nah, wa idza su'ila wa yatarawwa fima yujibu bihi, dan dia mesti berhati-hati dalam menjawabnya. Wa idza su'ila amma lam ya'lamhu, apabila ditanya tentang sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang itu, qala la a'lamuhu aw la adri, saya enggak tahu atau saya tidak mengetahuinya. Faminal ilmi ay yaqula la a'lam, karena termasuk ilmu ketika kau katakan saya tidak tahu. Jadi bukan kebodohan itu. Percuma Ustaz belajar 14 tahun kabarnya sah, dan kabarnya dokter hadis pertama pula dari Timur Tengah di Indonesia. Mungkin ini perlu saya luruskan juga. Ini sering juga kayaknya, walaupun sebenarnya tidak perlu disampaikan ini. Artinya saya adalah dokter hadis yang linier dari Universitas Islam Madinah yang pertama di Indonesia. Ya, orang Indonesia yang dari S1, S2, S3 yang linier, yaitu sama jurusannya dari S1 sampai S3 dari Indonesia saya. Tapi kalau dokter hadis dari Timur Tengah sebelum saya ada banyak, tapi rata-rata tidak linier. Satunya fikih misalnya, S2-nya hadis, S3-nya hadis atau sebaliknya. Tapi kalau yang dari S1 sampai S2 sampai S3, yang saya tahu saya yang pertama dari Madinah, dari Indonesia adalah Ustaz Madinah pasti. Kalau yang Timur Tengah sepertinya juga. Tapi bukan dari yang dokter hadis pertama di Indonesia, tidak. Banyak dokter yang lebih dulu dari saya di bidang hadis. Tapi rata-rata tidak linear, tidak ada S1, S2, S3-nya satu jurusan. Apanya? Zigzag. S1 ini, S2 hadis, S3 lain lagi.
atau sebaliknya. Baik. Jadi kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Katakan tidak tahu. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, tidak berfatwa kecuali setelah dapat rekomendasi dari 70 fuqaha Madinah. Tapi ketika datang utusan dari Andalus, jauh sekali. Ada yang tahu Andalus di mana? Di Spanyol. Datang ke Madinah, berapa bulan perjalanan? 4 bulan. Bawa 50 pertanyaan, dijawab oleh Imam Malik hanya 15. Awak kalau tanya 50, jawab 150. Ini dari 50 jawab 15. Lalu orang tu bilang, "Ya Imam, kalau saya ditanya nanti," katakan kepada mereka, Malik tidak tahu. Malik tidak tahu, selesai dia. Sebab kalau dia tak tahu, lalu dijawab juga nanti salah, berapa banyak dan berapa jauh dia harus klarifikasi ketika berubah pendapatnya. Sah? Maka lebih baik dan lebih selamat kita katakan tidak tahu. Nanti di majelis selanjutnya ternyata dapat jawabannya, baru kita katakan pertanyaan kemarin yang belum saya jawab, dan atau pertanyaan yang salah kita jawab waktu itu kita yakin itu yang benar, ternyata setelahnya kita teliti bukan itu. Maka kita katakan kemarin saya perbaiki jawabannya, dan itu lebih bagus daripada mengatakan yang tidak tahu seperti orang tahu. Nah, baik, famin ilmi yaqulu la ya'lam wa min ba'dihim afwan wa an ba'dihim la adri nisful ilmi. Diriwayatkan dari sebagian mereka menjadi as-salaf bahwasanya perkataan la adri setengah ilmu, Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma idza akhta al-alimu la adri usibat maqatiluh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya orang yang tidak tahu mengucapkan la adri la a'lam usibat maqatiluh, ini orang yang bakal celaka. Ibnu Sirin rahimahullah pernah ditanya oleh murid-muridnya atau orang lain tentang suatu masalah. Dia bilang, la a'lamu bidzalika ilman minal kitabi wala minas sunnah. Saya tidak punya ilmu masalah ini dari Al-Quran ataupun sunnah. Lalu yang menanya, kul bira'ika ya syekh, sampaikan jawabannya menurut pendapatmu. Kan boleh saja berijtihad. Subhanallah. Walaupun ijtihad boleh, tapi tidak sembarangan. Ini imam tidak mau dia sembarangan. Dia katakan, "Lau alimtu anna ra'yi yathbut," kalau saya tahu pendapat saya tetap kokoh selamanya, tidak berubah-ubah, laqultu bi ra'yi. Pasti saya katakan dengan pendapat saya. Walakin rubbama al-yawma ara syai'an wa ara ghairahu gadan. Barangkali hari ini saya berpendapat seperti ini, besok berpendapat lain. Fa ahtaju au uttaru ila atatabba'an nas. Oleh sebab itu saya terpaksa untuk mengunjungi banyak orang fi qurahum, di kampung-kampung mereka, wa fi azqatihim, di gang-gang komplek-komplek tinggal mereka. Satu persatu saya pergi kepada mereka, meralat apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Senang kerjanya, mudah kerjanya. Kemarin saya halalkan, sekarang ternyata haram. Tentu saya harus cari orang-orang yang dulu mendengar fatwa halal supaya mereka merubahnya menjadi haram. Paham? Misalnya saya fatwakan, Ustaz, jual beli ini di bank ini halal apa tidak? Saya tidak punya dalil, Al-Quran tidak punya dalil, hadis. Lantum paksa, pendapat Ustaz gimana? Lalu saya katakan halal. Habis itu sampai di rumah buka buku, habis itu telepon Syekh, tanya lagi, mau diskusi dengan kawan-kawan, oh haram. Woi, banyak berapa orang nih? Harus saya kunjungi ke. Kalau di sini bisa dikumpulkan Masjid Talha. Tapi kalau di jemaah umum terpaksa ke rumah-rumah mereka. Sebab apa? Kemarin hadir, sekarang enggak hadir dia. Jelas? Maka Ibnu Sirin mengatakan, enggak, saya tidak akan mengatakan sesuatu dengan pendapat, karena pendapat itu berubah. Wabillahi azan. Kita azan dulu.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على لا حول ولا قوة. حي على ونشهد أن لا إله Baik, ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian saya melanjutkan, wa qila yanbaghi lil 'alim ay yuwarritha ashabahu la adri li kathrati ma yaquluha. Sebaiknya seorang alim, seorang ustaz mewariskan para muridnya kalimat la adri. Saya tidak
tahu likathrati ma yaquluhu, saking sering dia ucapkan. Saking sering dia ucapkan, artinya pada masalah-masalah yang tidak dia ketahui. Qala Muhammad bin Abdul Hakam, berkata Muhammad ibnu Abdul Hakam, salah seorang fuqaha Mesir yang dididik oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Malik, kemudian juga sahabat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sa'altu Syafi'iyya 'anil mut'ah. Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang al-mut'ah. Akana fiha talaq? Maksudnya nikah mut'ah yang sudah diharamkan, yang sudah dinasakh. Andainya mereka lakukan, akana fiha talaq? Apakah ada talaknya? Artinya talak 1, talak 2 dan talak 3. Au miras, atau bila dalam keadaan itu mereka saling ada yang meninggal, suami atau istri, nikah mut'ah seperti yang dilakukan orang-orang Syiah sekarang. Au nafaqatun tajib, atau ada nafkah yang wajib dibayar, maksudnya nafkah maliyah. Au syahadah, atau syahadat. Faqala wallahi ma nadri. Imam Syafi'i menjawab, demi Allah saya enggak tahu. Sebab apa? Sebab nikah mut'ah itu sudah dinasakh sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya setelah Fathu Makkah tidak ada lagi nikah mut'ah. Sehingga tidak ada dalil yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i dan barangkali yang lain juga tentang masalah talaq dalam nikah mut'ah, atau apakah ada warisan. Karena biasanya kan terbatas waktunya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jarang pula terjadi meninggal salah satu dari keduanya. Ada waris atau tidak? Atau ada nafkah yang wajib dibayar? Kata Imam Syafi'i, wallahi ma nadri. Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah kami tidak tahu. Wa'lam anna qaulal mas'uli la adri, dan ketahuilah bahwa perkataan orang yang ditanya, saya tidak tahu, la yad'u min qadrihi, tidak menjatuhkan martabatnya, tidak merendahkannya. Sebab banyak kali sahabat yang ditanya oleh Nabi, mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Naam. Apakah jatuh mereka? Tidak. Kama yadhunnu ba'dul jahalah, seperti yang dikira oleh sebagian orang yang jahil. Dan biasanya yang tak mau mengatakan tidak tahu itu adalah orang-orang yang jahil juga, bukan orang bodoh ya. Tahu beda jahil dengan bodoh? Hah? Ada yang tahu beda jahil dengan bodoh? Jahil lawan alim. Jahil itu orang tidak berilmu. Kalau bodoh, bonga. Jadi kalau ada orang sudah doktor, dia jangan bilang bongak lagi dah, dibongak kita semua orang. Kan ada sebagian orang ya suka mengucapkan kata-kata bongak ya. Nanti orang bilang kamu yang bongak. Ada dokter yang bongak. Hah? Tapi ada dokter yang tidak berilmu? Ada. Kadang dia dokternya di pemikiran. Pemikiran bukan ilmu. Kadang dokternya di seni. Seni bukan ilmu yang kita dalam istilah kita, yaitu ilmu yang lahirnya ulama. Paham? Ilmu yang orang yang memilikinya disebut alim atau ulama. Makanya banyak profesor, doktor bidang agama tapi bukan ulama. Sebab apa? Dia kepakarannya di pemikiran atau metodologi, atau di penelitian, atau di kebudayaan. Sah? Misalnya Profesor Dr. Fulan di bidang bahasa Arab. Apakah dia ulama? Tidak. Tapi anggota majelis ulama mungkin. Sebab ekonom pun kadang masuk juga pengurus majelis ulama. Makanya sebenarnya menurut saya tidak benar komisi ekonomi, komisi disejajarkan dengan komisi fatwa. Itu adalah kekeliruan. Sebab orang mengira semuanya ulama, padahal yang ulama itu adalah yang menguasai ilmu agama. Allah musta'an. Sekarang enggak, ahli ekonomi jadi ulama juga ada. Allah musta'an. Salat kadang tak pandai kira.
Salat kadang enggak apa tu kira. Tapi dia karena dia masuk pengurus di majelis ulama, makanya kalau saya boleh mengusulkan bukan komisi tapi ada para konsultan. Ada konsultan ekonominya, ada konsultan budayanya, ada konsultan seninya, ada konsultan hukumnya, ada konsultan sosialnya dan sebagainya seluruh keahlian. Tapi untuk fatwa hanya majelis fatwa. Itu komisi fatwa. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh para ulama kita sehingga bukan komisi. Soalnya kadang-kadang lucu gitu. Seorang karena dia ketua komisi ekonomi, duduk depan profesor doktor fulan yang ahli agama karena dia di komisi fatwa anggota. Akhirnya majelis ulama didominasi oleh orang-orang yang bukan ulama lagi. Karena komisi fatwa sajinya komisi lain 5 atau 6. Akhirnya yang berkumpul bukan lagi yang mendominasi para ulama tapi adalah para pakar-pakar yang lain, sehingga aura ulamanya tidak begitu kental terasa. Wallahu musta'an. Beda kalau memang kalau misalnya di luar negeri, kalau ulama memang diisi oleh para ulama betul, apalagi kibarul ulama. Sedangkan pakar-pakar yang lain itu adalah sebagai konsultan, yaitu mustasyar, penasehat dan sebagainya, bukan sebagai pengurus majelis ulamanya. Baik. Kemudian bal yarfa'uhu, bahkan itu akan mengangkat orangnya. Ketika dia katakan Imam Malik tadi ketika mengatakan saya tidak tahu, runtuh martabatnya? Tidak, sampai hari ini menjadi sanjungan justru. Imam Syafi'i ketika mengatakan, banyak dia mengatakan dalam, kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i akan kita temukan dalam banyak masalah dia katakan la adri, saya tidak tahu. Apakah rusak reputasinya? Tidak. Jadi tidak akan merusak kedudukan kita. Bal yarfa'u, bahkan akan mengangkat. Li'annahu dalilun ala idhami mahillih, karena itu menunjukkan bukti bahwa dia besar kedudukannya, wa quwwati dinih, dan kuat agamanya, wa taqwa rabbih, dan takwa pada Rabbnya, wa taharati qalbihi, dan suci bersih hatinya, wa kamali ma'rifati, sempurna ma'rifatnya, wa husni tathabbutihi, dan benar-benar mengklarifikasi dan mengkonfirmasi. Wa qad ruwina ma'na dzalika an jama'ati minas salaf, dan yang seperti ini sudah diriwayatkan kepada kami dari banyak as-salaf. Wa inna ma ya'nafu min qawli la adri man dha'ifat diyanatuhu, yang tidak mau mengucapkan saya tidak tahu adalah orang yang lemah agamanya. Wa qallat ma'rifatu, sedikit ma'rifatnya. Li'annahu yakhafu min suqutihi min ayunil hadirin, karena dia khawatir gugur di mata orang yang hadir. Wa hadhi jahalatun wa riqatu din, ini adalah kejahilan dan ringannya agama baginya. Warubama yashtari khata'u bainan nas wa yaqufi ma farra minhu. Kadang-kadang kesalahan tadi akibat tidak mau mengatakan tidak tahu menyebar di masyarakat, viral di masyarakat. Justru itu yang menjatuhkannya pada sesuatu yang ditakutinya. Berapa banyak orang karena bertahan di perkataan la adri, padahal dia tidak tahu tapi dia tetap bersikukuh, justru di situ membuat dia jatuh. Di situ dia membuat dia jatuh. Dinasihati tak mau, diberitahu tak mau tahu. Akhirnya mencari-cari alasan, semakin mencari alasan semakin kebablasan, semakin diketahui ketidaktahuannya. Kadang mengambil dalil dari orang yang tak patut diambil dalil. Kadang merujuk kepada kitab yang dia tak sendiri hafal nama kitabnya. Dan kadang-kadang salah menterjemah. Karena apa? Karena mengikut hawa. Lain yang dikatakan oleh imam, lain pula yang diterjemahkan. Akhirnya semua terbongkar akibat lari dari mengatakan kalimat la adri. Allahumma musta'an. Wa yattasifu indahum bimahtaraza anhu. Akhirnya dia takut dibilang jahil, akhirnya terbongkar kejahilannya. Wa qad addaballahu ta'ala al-ulama. Para ulama telah diberikan ta'dib, digembleng, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bi qissati Musa, dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam ma'al Khadir, bersama
Nabi Khadir alaihissalam hina lam yarudda Musa al-ilma ila Allah azza wa jal, ketika Musa tidak mengembalikan mengatakan Allahu a'lam. Tidak mengatakan Allahu a'lam. Ketika ditanya, hal ahadun fil ardi alamu minka? Ada enggak di dunia ini yang lebih alim daripadamu? Dia jawab tidak. Oh, harusnya dia jawab wallahu atau la a'lam. Suruh berangkat dari Madaniyah. Kemana? Disuruh pergi kemana dia pergi? Ke pertemuan dua laut. Di mana? Di Mesir. Pertemuan dua laut merah. Berjalan dia, musafir jauh untuk berguru sebagai perintah Allah. Untungnya Nabi Musa tidak seperti kita. Kalau kita disuruh ngeyel kita. Kalau Nabi Musa sami'na wa ta'na, maka dia disuruh menemui seorang hamba, walaupun Musa lebih mulia daripadanya, tetapi Allah berikan ilmu yang tak diketahui oleh Musa alaihissalam. Diuji dengan 3 masalah, Musa kalah. Ya, 3 masalah Musa kalah. Pertama, dilobanginya perahu orang-orang miskin. Musa tidak sabar, dia tegur, kenapa kau bikin orang karam? Kalau bikin orang ini kemungkaran. Musa enggak tahu ilmu yang Allah berikan pada Khadir. Yang kedua, dia bunuh anak kecil yang tak berdosa. Haram apa halal? Haram. Mungkar apa ma'ruf? Mungkar. Tapi kalau Allah yang suruh, kalau Allah yang suruh, halal, ma'ruf. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail. Boleh tak nyembelih anak? Haram. Haram. Tapi kalau Allah yang suruh, halal. Paham tu? Tapi jangan bilang nanti kalian punya anak, saya nengok mimpi saya sembelih kamu. Jangan, kamu tak Nabi tu. Jadi kalau kalian lihat mimpi nanti perintahnya beli anak, itu dari syaitan itu. Dari syaitan. Nabi Ibrahim, Nabi. Jelas? Nabi Khadir, Nabi. Dapat wahyu dari Allah SWT. Karena dia sama-sama dapat wahyu, maka dia bisa mengalahkan Nabi lain yang dapat wahyu. Gunanya apa? Untuk memberi peringatan kepada Nabi Musa, dan lebih-lebih lagi kepada kita yang menisbatkan diri kepada ulama. Jelas Anda semua? Jelas? Bilang jelas biar selesai kita. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain saat. Semoga antum selalu semangat menuju jalan surga dengan menuntut ilmu. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar